Selamat malam Ibu Intan. Saya Konstantin Dias dari kelas 12.4 nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang proses praktikum korosi yang telah saya kerjakan. Jadi praktikum ini sendiri itu dimulai pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di jam pelajaran. Jadi apa aja sih yang mau saya refleksikan? Pertama-tama dari proses praktikumnya. Jadi pada tanggal 3 Oktober itu saya dan semua teman-teman di kelas disuruh untuk mencari sendiri ini praktikumnya harus ngapain, langkah-langkahnya gimana, alat bahannya apa aja. Alat bahan udah dikasih tahu sih sama Bu Intan. Waktu itu kan emang Bu Intan yang ngejapri ke saya untuk dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Dan ya saya awalnya bingung, ini praktikumnya gimana ya? Harus ngapain aja? Kok tumben? Biasanya kan guru yang ngasih langkah-langkahnya. Karena mohon maaf, nggak ada maksud apa-apa Bu, tapi biasanya kalau di mata pelajaran IPA lain itu biasanya guru-guru yang ngasih langkah-langkahnya, step by step, alat bahan juga. Terus bukan alat bahan, daftar alat bahan yang harus disiapkan supaya murid-muridnya benar-benar tahu gitu harus ngapain aja. Tapi untuk praktikum kimia ini kita dituntut untuk mandiri. Dan ya sebenarnya saya sendiri merasa bersyukur sih ya bisa usaha sendiri untuk nyari si materinya, si langkah-langkahnya. Dan ternyata setelah dicari emang gak sulit, tidak merepotkan gitu. Tinggal siapin alat bahan yang ada, di pakunya dicelupin masing-masing, terus ditutup pakai plastik wrap, terus tinggal ditunggu, udah selesai. Nah jadi saya belajar dalam hidup ini kita nggak bisa selamanya mengandalkan orang lain. Selalu ada, pasti ada kesempatan atau momen, setidaknya satu di dalam hidup kita harus mengandalkan diri kita sendiri ya. Lalu kemudian saya juga selain daripada pelajaran-pelajaran hidup, pastinya saya juga akan merefleksikan tentang materi yang ingin disampaikan, karena ya utamanya praktikum ini untuk belajar tentang korosi. Nah jadi dari praktikum ini saya bisa tahu kalau korosi itu apa sih, kenapa bisa terjadi korosi, apa yang bisa material apa yang bisa mengalami korosi, faktor-faktornya apa aja, cara pencegahannya gimana ya. Nah, jadi dan saya juga tahu ternyata setelah saya baca-baca dari internet juga ada larutan yang emang dia paling becusnya buat mempercepat korosi, dan juga ada cara-cara untuk mencegah atau mengurangi waktu terjadinya korosi. Saya baru tahu ternyata ada yang namanya larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit itu adalah sebentar. Nah, ini sudah saya tulis di laporan. Larutan elektrolit adalah media yang baik untuk proses transfer muatan, di mana transfer muatan ini memudahkan oksigen untuk mengikat elektron di udara. Dan salah duanya itu adalah air lemon yang mengandung asam, juga air garam. Nah, larutan yang mengandung asam dan garam ini mereka dapat dengan mudah mempercepat lajunya terjadi korosi. Berbeda dengan larutan-larutan lain yang mungkin hanya dicelupkan pada air biasa dan lain-lain. Dan juga hal yang membuat praktikum ini unik adalah ketika teman-teman saya pakunya mulai ada karat di hari 2, hari ketiga, hari keempat. Saya sampai hari ke-7 belum ada karat sama sekali loh. Bahkan hari ke-8 atau hari ke-9 gitu. Karena waktu itu hari ke-7 saya pergi ke Surabaya sama Irfan. Jadi baru bisa ngecek lagi si pakunya itu di hari ke-10. Itu masih belum ada karat. Nah tapi di hari ke-12 baru ada karatnya dikit. Ada yang di
ujung yang tajamnya, ada juga yang ujung satunya. Nah itu juga saya bingung, kenapa ini kok baru mulai karatan. Dan juga kan ini ceritanya saya tuh ngasih sumbangin beberapa paku saya ke teman-teman saya, karena emang paku saya emang ada banyak yang bagus gitu, nggak ada karatnya. Dan yang punya mereka juga sampai hari ke-12 baru berkarat. Nah, dari sini saya belajar. Terkadang dalam hidup itu ada orang yang membutuhkan bantuan kita, dan alangkah baiknya kita membantu mereka, karena pada suatu saat pasti kita juga akan mengalami kesulitan dan kita tidak bisa bertahan sendiri, kita membutuhkan bantuan orang lain juga. Manusia adalah makhluk sosial, anjay ya. Dan dari sini juga saya belajar, kalau misalkan saya nggak mau nyumbangin paku saya, nanti saya panik sendiri, kenapa yang lain mereka pakunya bisa berkarat semua, saya sendiri nggak. Jadi kan saya tahu, ternyata bukan saya yang salah, ternyata paku yang saya pakai emang dari sananya sudah begitu. Kalau berdasarkan laporan yang saya tulis, saya berhipotesis bahwa paku yang saya gunakan itu sebenarnya sudah dilapisi dengan tin coating. Tin itu timah, tin plating, maaf. Jadi sudah dilapisi timah supaya mencegah proses perkaratan. Nah itu mungkin udah dari pabriknya, dari pabrik tukang bangunannya emang udah gitu kali ya. Nah, jadi sebenarnya paku yang saya gunakan sudah melakukan cara untuk mengatasi korosi sebenarnya. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya refleksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini terhitung sudah 7 menit durasinya, daripada terlalu panjang ya Bu. Takutnya makan durasi juga makan file gede. Saya sudahi refleksi saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.